Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya kita semua ada dalam pelindungan Tuhan. Dunia boleh bimbang, boleh bingung dengan kondisi di luar saat ini. Tetapi kita umat Kristiani percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami boleh terima sampai pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu khawatir dengan kondisi di luar saat ini. Karena kami percaya kami punya Bapa yang akan selalu mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari katakan bersama-sama, bersama Tuhan, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Yesus jawaban hidupku.
bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita bisa beribadah melalui ibadah online yang hendak kita lakukan. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Kalau Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, kami bersyukur. Dan Kau masih memberi kesempatan buat kami untuk kami dapat beribadah melalui ibadah online ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena melalui ibadah ini Tuhan kami percaya Engkau memberikan kekuatan buat kami. Engkau memberikan bekal pesan firman-Mu kepada setiap kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami perlukan dalam kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya berikan tema firman Tuhan yang berjudul perubahan hidup. Mari terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah
kematian Kristus. Amin. Ayat-ayat yang sering kali kita baca yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sungguh memberikan kepada kita juga pengertian. Kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan manusia ini selalu berputar. Kehidupan kita tidak tetap sama dari dahulu sampai sekarang, tetap sama tidak. Tapi kita tahu kita mengalami di dalam kehidupan kita ini berputar kehidupan kita ini. Dari kehidupan kita yang mapan menjadi tidak mapan lagi. Seringkali kita melihat kehidupan yang nyaman. Sepertinya sudah senang, kehidupan itu nyaman, maka kita menjadi tidak nyaman lagi. Dan juga kita mengalami kehidupan yang biasa. Sepertinya sudah biasa kita lakukan. Setiap hari kita punya kebiasaan, punya apa yang menjadi kesukaan kita, menjadi kebiasaan kita. Dan sekarang mungkin menjadi tidak biasa lagi. Dan itu merupakan perubahan, merupakan perputaran di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita alami seringkali di dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, ada peraturan atau mungkin kebiasaan atau mungkin ketentuan yang seringkali sudah kita lakukan sejak lama, dan ketentuan itu hari-hari ini mungkin tidak bisa kita gunakan lagi. Kebiasaan yang dahulu kita pakai tidak biasa lagi kita pakai untuk hari ini. Karena adanya perubahan keadaan. Nah, itulah kehidupan kita. Sehingga yang lalu, kebiasaan yang lalu, ketentuan yang lalu, peraturan-peraturan yang lalu itu tidak bermanfaat lagi di dalam kehidupan kita. Di dalam roda kehidupan kita manusia, sebenarnya terjadinya perubahan itu adalah hal yang biasa. Jadi sejak dahulu manusia selalu seringkali mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi seringkali saat-saat perubahan yang terjadi itu mengejutkan bagi seseorang, bahkan mungkin mengejutkan bagi dunia ini. Dan kita tahu pada umumnya manusia itu sulit untuk menerima perubahan itu. Karena sudah terbiasa, apa yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan, mungkin sudah dihafal, sudah enak, sudah nyaman, semuanya. Tapi tiba-tiba di dalam kehidupan kita ini ketika ada perubahan, maka perubahan itu sebenarnya manusia sulit untuk menerimanya. Menjadi tidak biasa lagi. Dan kalau kita melihat hari-hari ini, perubahan yang ada bukan hanya mengejutkan mungkin buat kita secara pribadi, tetapi apa yang kita lihat dan kita alami hari ini mengejutkan dunia. Keadaan perubahan mengejutkan bukan satu orang, dua orang, bahkan dunia, hampir seluruh dunia dikejutkan dengan perubahan-perubahan yang ada. Sehingga pada umumnya manusia ini sulit untuk menerima perubahan, apalagi kalau itu perubahan itu merupakan perubahan yang drastis. Dan kalau kita lihat seperti yang terjadi hari-hari ini, mungkin yang dahulunya ada, seseorang itu merasa enak, merasa aman, nyaman dengan apa yang ada, mungkin dengan pekerjaan yang ada. Tapi dengan sesuatu perubahan yang terjadi, apa yang dulunya ada, pekerjaan itu hari ini mungkin bisa tidak ada. Mungkin apa yang dahulunya sudah membuat seseorang itu enak, aman, merasa aman dengan mungkin keuangan yang cukup. Kemudian dengan perubahan yang ada, kebiasaan yang ada, peraturan yang ada, sehingga seseorang itu mengalami perubahan yang drastis. Mungkin keuangan yang dahulunya diterima cukup, mungkin menjadi tidak cukup. Sehingga hal itu tidak bisa diterima begitu saja.
orang tidak bisa menerima dengan senang hati. Menjadikan seseorang itu berpikir, menjadi kebingungan, terlebih kalau kita melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak memiliki pekerjaan, mereka juga bingung. Mereka mencari, dan dengan perubahan yang ada ini untuk mencari yang baru pun orang tidak semudah yang diinginkan. Kalau kita melihat ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus itu juga menjelaskan dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita baca bahwa cara berpikir manusia pun itu harus mengalami perubahan, harus berubah. Jadi cara berpikir kita ini pun kita tidak bisa sama dari dahulu sampai sekarang. Tapi Rasul Paulus tadi kalau kita membaca, kita juga membutuhkan untuk harus berubah, terutama di dalam pemikiran kita tentang keselamatan. Tentang keselamatan yang kita terima ini oleh karena kasih Kristus, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam perikop ayat yang tadi kita baca dalam kitab Galatia itu berbicara tentang iman. Kita setiap anak-anak Tuhan pasti kita memiliki iman. Kita memiliki kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Kristus itu sebagai jalan keselamatan buat kita. Jadi kita harus percaya, kita beriman bahwa Kristus itulah yang menjadi keselamatan kita. Tapi apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini sulit untuk diterima oleh jemaat dari Galatia. Yang tadi kita baca di kitab Galatia. Mereka tidak mampu menerima pemahaman itu karena harus merubah pemikirannya, harus merubah paradigmanya. Paradigma berpikir tentang apa dan siapa yang memberi keselamatan itu. Nah, itulah yang menjadi masalah di dalam jemaat Galatia sehingga tidak bisa menerima perubahan itu. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa merubah cara berpikir kita. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan kita mendapatkan kasih karunia-Nya, maka kita bisa memiliki kemampuan untuk merubah cara berpikir kita dan juga pola kehidupan kita, pola hidup kekristenan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita mengerti ketika kita belajar, kita berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari, maka kita mengerti apa yang baik dan apa yang berguna. Baru kita bisa mengerti ketika kita memiliki kasih karunia dari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, maka kita dapat mengerti di saat kita memiliki hubungan ini yang dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan yang kita terima. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita mampu menerima suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa, bagaimana aku tidak mampu. Tapi Tuhan menyediakan jalan. Tuhan memberikan cara buat kita sehingga kita ini mampu untuk kita bisa menerima suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bagikan ada beberapa hal dalam hal ini supaya kita juga mengerti. Yang pertama, perubahan hidup adalah suatu keharusan. Di dalam kehidupan kita, perubahan hidup itu adalah suatu keharusan. Karena kita tidak bisa kita hidup selamanya seperti apa yang kita mulai dari awal, terus sampai akhir hidup kita tidak mengalami perubahan. Tidak mungkin. Jadi kehidupan kita ini selalu dan harus mengalami perubahan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-9, coba kita baca Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat 17, firman Tuhan berkata,
Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Firman Tuhan dengan jelas mengenai anggur yang diterangkan di ayat ini, itu kita harus, anggur yang baru harus ditempatkan di wadah yang baru juga. Artinya jika kita tidak berubah, maka hidup kita ini tidak akan bisa berkembang. Kalau kita tidak mau berubah, maka hidup kita juga tidak bisa maksimal di dalam mengerjakan segala perkara. Apa yang kita inginkan, kita tidak bisa maksimal. Kita ingin berkembang juga sulit ketika kita tidak mau berubah. Nah, untuk menerima berkat yang baru, kita harus memiliki paradigma yang baru. Seperti ayat tadi yang kita baca, anggur yang baru harus ditempatkan di tempat yang baru. Jadi kalau itu kita menerima sesuatu, hikmat, berkat yang baru, maka kita harus merubah cara kita, paradigma kita yang lama. Tidak bisa kita menggunakan cara yang lama untuk sesuatu yang baru jika kita ingin mendapatkan lebih lagi. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita dan itu harus kita lakukan. Jadi perubahan hidup itu adalah suatu keharusan. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang berubah kemudian kita bersikeras. Kita tetap berpikir dengan cara yang lama. Aku tidak mau berubah. Yang dahulu sudah enak, mungkin berkata demikian. Tapi untuk hal yang baru, kita perlu berdoa, kita perlu tanya Tuhan, dan Tuhan memberikan cara yang baru, jalan yang baru. Yang kedua, perubahan hidup itu menuntut suatu tekad untuk meninggalkan yang lama. Ketika kita mau berubah, maka perubahan hidup itu menuntut suatu tekad untuk kita ini meninggalkan yang lama. Hal-hal yang lama, pikiran yang lama itu harus kita tinggalkan sehingga kita bisa mendapatkan perubahan hidup dengan hal-hal yang baru. Kalau kita membaca di dalam Efesus, kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang keempat, saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita, termasuk perubahan, berkat, dan lain sebagainya, semua sudah di dalam rancangan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan, kata firman Tuhan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan rancangan buat kita. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, kita ini mau yang tetap, merasa yang semula sudah dilakukan sudah enak, kita tidak mau berubah. Jadi perubahan itu akan terjadi ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman. Dari keadaan yang mungkin kita rasakan sudah aman, nyaman. Nah, itu kita harus mau melangkah keluar. Dan itu Tuhan telah memilih dan telah menetapkan hal yang terbaik lebih dari yang kita pikirkan. Tetapi jika kita tidak pernah melangkah, apa yang Tuhan sediakan, mungkin Tuhan sudah memberikan hikmat, Tuhan memberikan petunjuk, ada hal yang baru untuk kita bisa meraihnya.
dan kita hanya melihat atau kita tidak mau memikirkan bagaimana langkah selanjutnya, perubahan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melangkah, maka kita tidak akan bisa menerima itu, tidak akan bisa melihat, bahkan merasakan apa yang Tuhan sediakan buat kita, hal-hal yang baru mungkin, berkat yang besar mungkin, dan banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi ketika kita mau melangkah, kita berdoa, kita melangkah, apa yang Tuhan berikan dengan hikmat-Nya kita lakukan, maka kita akan mengalami, kita akan melihat, mengalami, dan kita akan, orang berkata, heran, luar biasa. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi perubahan hidup itu menuntut suatu tekad untuk melangkah, melakukan segala yang baru, meninggalkan hal yang lama. Itu harus kita kerjakan. Berikutnya yang ketiga, perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus sebagai penguasa dalam hidup kita. Jadi di dalam perubahan hidup ini, kita tidak mampu sendiri. Kita harus menjadikan Yesus Kristus itu menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Karena dari ayat perikop yang kedua di atas tadi, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu sebelum dunia dijadikan sudah merancangkan bagi kita. Jadi untuk kita mengalami perubahan hidup itu, kita harus menjadikan Yesus menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, firman Tuhan begitu indah. Kita harus mengerti, kita tahu bahwa kita sudah menyerahkan diri kita, percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa kita. Berarti kita harus mentaati, kita harus menurut, kita menjadi hamba Tuhan. Dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, perintah untuk kita taati, maka kita harus mentaatinya. Jadi perubahan hidup yang sesungguhnya itu bukanlah bersifat sementara, bukan hanya sementara saja, tetapi perubahan hidup itu harus menjadi terus-menerus. Kebiasaan yang terus-menerus harus menjadi kebiasaan kita. Kita harus mau selalu memiliki perubahan. Perubahan hidup yang terus-menerus ini akan terjadi bila hidup kita ini dipimpin dan dikuasai oleh Kristus Yesus. Ketika kita membawa diri kita beriman, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dia yang akan memimpin kita. Dia yang akan selalu menuntun setiap kita. Nah, Dia yang akan memberikan arahan kepada kita. Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Kristus, oleh Yesus, dan kita menjadikan Dia Yesus sebagai penguasa di dalam kehidupan kita, artinya maka kita harus menundukkan diri kita hanya kepada Yesus. Kita harus menundukkan hati kita kepada Yesus. Kita tidak boleh menjadi sombong, kita tidak boleh berkeras hati, tapi kita mau taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan juga kita harus membiarkan kehendak Tuhan yang memimpin hidup kita. Bagaimana kita tahu? Kita punya firman Tuhan. Ini adalah buku panduan hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan,
maka Roh Kudus pasti akan berbicara kepada kita. Dia akan memberikan arahan kepada kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Apa yang kita mohon kepada Tuhan, mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita harus berubah, kita harus melangkah, maka kita berdoa dan kita mohon pimpinan Tuhan. Dan ketika Tuhan memimpin kita, Tuhan mungkin berbicara ketika kita membaca ayat firman Tuhan. Mungkin ketika kita mendengarkan khotbah di dalam ibadah-ibadah yang ada, yang kita ikuti. Maka Tuhan menyertai kita dengan sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan itu, maka kita harus melakukan. Kita akan menurut, membiarkan kehendak Tuhan itu yang memimpin kita, memimpin dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga perubahan hidup di dalam kehidupan kita ini terjadi. Apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan sediakan buat kita. Mungkin suasana tidak mendukung, keadaan mungkin tidak mendukung, seperti hari-hari yang saat ini sedang kita alami. Sepertinya yang biasa dahulu, biasanya sudah enak, pekerjaan sudah jalan, tiba-tiba ada perubahan. Ketika kita mengikuti perubahan, kita berdoa, kita menurut, kita harus berubah untuk kita tetap stay at home, tinggal di rumah mungkin, yang bekerja di kantor jadi di rumah, dan lain sebagainya dengan cara apa yang diberikan di dalam dunia ini, dan kita taat, kita berdoa, maka Tuhan lebih lagi memberikan kita, mungkin Tuhan berikan hikmat buat kita, untuk kita bisa memiliki sesuatu yang baru, ada pandangan yang baru, tiba-tiba muncul di pikiran kita ada sesuatu yang baru yang harus kita kerjakan, dan kita harus mau berubah. Dengan cara, ketentuan, kebiasaan yang harus kita berubah sesuai dengan arahan dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, maka dengan tekad kita melakukan itu. Dan terjadilah apa yang Tuhan berikan, sebab kita bukan mengandalkan kekuatan manusia kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kepandaian kita, tapi kita menjadikan Yesus itu sebagai penguasa di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mencontoh apa yang kita baca ayat hari ini melalui kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus telah mengalami apa yang Roh Kudus pimpin, dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Saya percaya buat kita semua, ketika kita mau mencontoh kehidupan Rasul Paulus, kita mau menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita, dan kita mau hidup kita ini dipimpin Roh Kudus untuk berubah, dan kita bertekad untuk melangkah masuk dalam perubahan itu. Saya percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan akan menuntun kita, apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat kita semua. Saya percaya hari-hari yang ada, yang sedang kita lewati sampai hari ini, kita terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan saudara semua. Dan percayalah, apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi semua kita, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selama hari-hari yang ada, kita masih di dalam keadaan yang belum sempurna seperti sedia kala yang dahulu, tapi kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini selalu mengalami perubahan. Dan kalau sampai hari ini ada perubahan, saya percaya Tuhan sudah merancangkan bagi kita semua itu yang terbaik. Dan mari kita lakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan berikan kepada kita, yang memberikan kekuatan, memberikan arahan buat kita, kita lakukan supaya kita melakukan kehendak-Nya. Inilah firman Tuhan, dan mari kita akan menutup firman Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengerti Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami harus mau berubah. Kalau kami hendak melihat apa yang Tuhan berikan kepada kami
Kami mau melangkah untuk berubah, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kami boleh merasakan Tuhan bahwa firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Untuk kami boleh masuk dalam perubahan itu, dan kami boleh bertekad Tuhan untuk melangkah, untuk mendapatkan yang Tuhan sediakan. Dan kami percaya yang Kau berikan buat kami selalu yang terbaik. Kami percaya kepada setiap janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang sudah merancangkan kehidupan kami ini. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Engkau sudah memiliki rancangan yang baik, yang terindah buat hidup kami. Kami menerima kasih karunia dari Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami, di dalam hubungan kami dengan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi umat-Mu yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh terus mengerti Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kepada kami Tuhan pencerahan lebih lagi, untuk kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan buat kami pada hari ini. Kami harus memiliki perubahan, dan kami harus bertekad untuk melangkah, untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan, yang terbaik yang dari Tuhan. Kami harus mau melangkah, dan kami mau mempercayakan semuanya hanya kepada Engkau Yesus. Sebab Engkaulah yang menguasai kehidupan kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar buat kami. Engkau yang selalu mempedulikan setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang ada di depan kami akan melihat sesuatu yang dahsyat. Kami akan melihat sesuatu perubahan yang indah di dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi, baik untuk keluarga kami, baik untuk gereja kami, untuk apapun yang kami lakukan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami harus Tuhan menjadi saksi Kristus. Melalui perubahan hidup yang ada, kami mau menyaksikan ini Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami umat-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak lupa berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada. Kiranya Engkau juga menyertai dimanapun kami semua berada. Engkau selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang masih ada di depan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami Tuhan, dan Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah negara kami Indonesia. Kiranya Engkau juga terus memakai Bapak Presiden kami dan semua Tuhan yang bertugas, para menteri dan semua pejabat-pejabat yang ada, bahkan sampai pejabat yang ada di daerah kami. Kami percaya Tuhan Kau menyertai mereka, Engkau memakai mereka, beri hikmat, dan kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia yang percaya kepada Tuhan, kami mau mentaati semua peraturan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan berkat buat kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati saudara, yang akan memimpin saudara dimanapun saudara berada. Saudara selalu dipimpinnya dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun yang saudara lakukan. Roh Kudus yang akan menyertai dan memimpin saudara. Terimalah berkat buat kesehatan saudara. Saudara akan diberikan tubuh yang sehat, sehingga tidak ada sakit penyakit yang mengganggu jemaat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima berkat berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.